Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Waru gimana kabarnya? sehat, alhamdulillah. Walaupun capek. Capek ya, tapi Wah, memang kalau malam Jumat itu satu-satunya kegiatan full. Karena saya kayak kemarin full di sini, saya juga berpihak pada anak-anak karena saya punya setiap malam Jumat itu ada program usul mengaji. Itu antara 70 sampai 80 anak yang bisa malam share itu sampai bisa. Yang biasanya di Isa pun ada pengajian bapak-bapak. Saya pulang ke rumah malam sebentar itu sampai jam 10 dah tidur. Ya, saya juga ngisi ada stadion. habis ini malam hari Jumat juga khotbah ya? Nah, cuma saya full khotbah hampir tiap minggu. Nggak diganti Ustaz siapa? Enggak, beda-beda masjid tuh. Oh, beda masjid. Dari ini di Ar-Rahmah, kayak kemarin di Nurul Dolam, kadang-kadang di Kepur, kadang-kadang di Fik, kadang-kadang di sekitar-sekitar ini. Nah, itu udah terjadwal. Jadi hari ini kita Bapak Guru akan yang satu yang berisikan tentang kita akan diskusi nih apa sih satu-satu, lalu kita akan diskusi juga tentang forum digital yang sudah Bapak buat, posisi diri, pengembangan diri yang sudah Bapak kembangkan, apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, begitu ya Pak ya. Jadi hari ini itu saja yang akan saya tanyakan. Pertama yang akan saya tanyakan, Pak Bangru dokumen-dokumennya sudah lengkap ya? Yang mana? Dokumen kayak apa namanya? Yang kamu datang hadir oke, yang itu nanti udah oke, terus yang modul satu-satu sudah ya? Refleksi pemikiran yang kejuaraan sudah ya? Udah, yang ini nih, yang jurnal, Sudah yang oke. yang ini yang kemarin. Oh iya kemarin yang ya saya nanti oke. Dokumen oke ya. Udah. Oke, sekarang saya ingin tanya proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, yang apa yang Pak Pandu lakukan, apa capaiannya gitu ya. Nah sekarang saya tanya, sekarang pertanyaannya adalah kegiatan mulai dari diri Pak Pandu itu apa? Sebenarnya kegiatan saya ya sehari-hari memang saya mengajar di sini. Itu secara tugas secara dinas ya. Saya mulai bekerja di sini 15 secara jam karena saya berangkat ke sini 10 dari sini karena bagi saya itu jangan sampai terlambat. Saya hampir tidak pernah terlambat dan masuk terus ke sekolah karena saya harus jadi teladan buat guru yang lain. Kemudian pulang itu di sini kan jam kerja itu jam 15 dan jam 3.15. Kadang-kadang saya karena banyak pekerjaan yang lain, kadang-kadang sampai jam 4, 5 kita sih. Memang kehobian pekerjaan itu. Tapi tenggo itu jarang. Bagi saya mengelola itu begitu guru semuanya pulang, baru kita pulang lagi. Memastikan bahwa kantor, kelas semuanya itu mungkin kegiatan saya secara khusus. Kegiatan lain saya kebetulan memang basic saya itu dulu juga saya pesantren, pernah saya juga ke masyarakat gitu. Karena di masyarakat itu saya karena dulu yayasan di sini kan bukan hanya sekedar ngajar, tapi orang tua mereka itu lebih lebih masyarakat sampai sekarang. Saya pernah istilahnya mempelajari tentang musola, sekarang di masjid. Kemudian ada suara setiap orang tua dan lestari dan secara khusus di masjid kegiatan saya ya satu ya saya sebagai imam di masjid mewakili gitu. Yang keduanya desa susun itu udah biasa saya di tempat itu di masjid. Kalau itu kebiasaan saya dari di sini juga bisa tinggalkan. Biasanya pulang dari masjid pagi berarti ya berangkat sekolah. Kemudian kegiatan lainnya Jumat, terus akhirnya saya mulai kegiatan tahun 96 dulu pagi Jumat 1, 2, 3. Akhirnya hampir setahun ini penuh. Mungkin ada jadwal sini saya rekap biasanya masjid-masjid ini dari paling satu masjid itu setahun itu 2 kali. Tapi adalah sekitar kalau sekarang 40 itu 20 masjid aja. Ya itu pun awal-awal mereka menggantikan ini sering jadwal. Tapi jadwal saya bisa sesuaikan setiap tahun jangan dirubah minggunya. Kalau dirubah ya udah bisa bentuk saya mungkin ya. Tapi biasanya konsisten itu sekitar sini ya masih terdekat masyarakat lainnya. Intinya itu adalah bermasyarakat.
dan juga kegiatan-kegiatan lain kadang-kadang saya juga mengisi ada kegiatan pengajian undangan tiap hari Sabtu sebulan sekali itu mengisi hari kelas di situ banyak sidang ya kadang-kadang ada juru ceramah ya kemarin juga mungkin kalau ingin lihat tentang saya nanti ada YouTube-nya Syiar Baru ini saya punya 4 channel juga Syiar Baru itu tentang ceramah saya semua kadang-kadang bisa videokan ini ya syukurnya seperti itu intinya saya suka melihat ceramah saya seperti apa kira-kira itu kan saya hapus kemarin juga terakhir saya juga dipanggil di Jakarta Islamic Center mengisi tentang kajian doa setiap setelah di saya pernah juga jalan ke sana saya juga tahu itu sebenarnya dari pertemanan saya pertemanan dengan teman itu ya mereka manggilnya Ustaz padahal saya orangnya fleksibel ketika ibu melihat seperti ini ya apalagi di luar di jalan tapi ketika saya ceramah berbeda kita bisa lihat seperti itu saya juga komunitas saya juga sering olahraga sebetulnya gitu. Tapi olahraga saya kadang-kadang apa itu Pak? Kadang-kadang saya terus beja kadang-kadang ya bulu tangkis bisa ini yang kemarin ada yang saya videokan tuh kues Pak Reja itu lagi kemarin itu tentang kues sekarang saya pernah kues kebetulan sama guru-guru juga ini tuh pembantu kolaboratif juga iya guru SD SMP itu sama direkturnya itu kalau nanti saya jadi sama direkturnya itu kita kadang-kadang yuk kita kues kadang-kadang malam sutra pernah paling jauh ke Tamrin ke sana juga dan rutenya sering-sering aja lah itu juga bagian dari kita kan kata sih ya kalau dunia pendidikan di sini gini ya itu direktur saya itu orangnya kalau di luar kebetulan dia kan kelas itu dan begitu kan direktur kemudian apalagi ya sebetulnya saya juga suka sorry ya sekarang juga sekali panggil kadang-kadang ya kasih sebelumnya saya belajar itu pelatihan itu di kasih relatif kadang-kadang saya juga di rumah punya bekam jadi kan rupiah dengan bekam tapi minimal untuk saya dan keluarga saya keluar tapi kadang-kadang dia biar tahu kalau dong itu kan tentang pengobatan kita dan banyak lagi kegiatan saya juga kadang-kadang sih mohon maaf ya tokoh dari sini termasuk kalau ada acara-acara kerohanian terutama yang kaitan Islam seperti puasa bersama ya saya sisi juga di sisi di rumah sakit juga karena mereka melihat dari sisi itu kalau orang mungkin berbicara sama apa itu agak susah kenapa karena kita dari sini yang dilihat itu bukan perbedaan tapi persamaan dari sisi adalah aneka ragam cerita keagamaan dan sebagainya tapi mereka melihatnya saya usah suci gitu nah gitu lah seperti itu kegiatan selain ya di masyarakat saya juga kadang-kadang aktif ya, dulu saya pernah jadi ketua RT juga sebenarnya ini juga diminta untuk bagaimana itu dengan kalau sih apapun zaman sekarang ini dengan RT ini cukup kebayang sih mungkin itulah tentang kegiatan saya cuma seperti sibuk juga gitu tapi ya tapi saya dengan keluarga kalau biasanya gini saya pulang sekolah itu kalau malam ada Zoom meeting sore suka jalan sama kita ibu bukan kerja dulu istri saya itu guru TK bukan sebelum dari awal saya itu terus terang aja ke Jakarta tuh 96 tapi sebelum tahun 96 itu jurnal saya juga ada tuh saya tuh begitu RT keluar RT itu kan dunia kemudian ya saya termasuk teladan di kampung itu dapat juara lah jadi saya juga ikut mengajar di dunia jadi setelah lulus RT saya sekolah MTS kebetulan ada di kecamatan ya jadi ya saya ambil kenapa anak saya di sini yang perempuan dia batu aku malu tapi dia akhirnya ke SD anak saya yang pertama kedua di sini dan ketiga sampai kelas 3 ini di sekolah di sini anak saya rata-rata ya memilih pondokin semua jadi yang pertama mondok yang kedua dulu pondok nah akhirnya sekarang dia mau ke Jakarta ya udah kita coba dulu nih jadi kalau nggak ada mondok lagi ya. Akhirnya anak saya yang pertama keluar dari SD sini mondok di Sukabumi kemudian masuk ke Jakarta jurusan IPA kemudian dia juga dapat beasiswa di IPB dan selesai sekarang mau kerja kemarin dia mau kerja ke Kalimantan ya udah janganlah jauh-jauh tapi namanya anak-anak ini ke sana pendidikan 3 bulan aja nggak bertanya ya cepet dia kalau kerja sekarang kerja lagi di Palija bagian dia pengawasan dia kan gitu pendidikan itu dari manajemen lingkungan dan manajemen lingkungan yang nomor 2 ini ya dia sambil mau kuliah apa yang nomor 3 ini
Saya ke Jakarta tahun 96. Waktu itu saya udah ngajar. Begitu ngajar di sini, alhamdulillah saya bersyukur banget bisa ngajar dulu di MI. Ada saya jadi kampus juga. Nah dari situ sebenarnya ke Jakarta pengen kuliah. Saya tuh coba dulu di VIA, lembaga ilmu bahasa Arab, tapi saya lolos. Dan itu beasiswa yang banyak banget saya ingat. Akhirnya saya rantau di kampus sana. Akhirnya saya jadi guru di MI. Nah saya hanya punya berdata di buku saya jadi pernah jadi guru dunia tuh 6 tahun. Jadi begitu keluar ET, MTS saya ngajar di yang sore. Begitu juga alias di sore dia. Karena memang terserah aja saya dari keluarga memang ya orang tua petani dan mampu gitu. Tapi itu juga SPP dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah. Saya ketika di MTS dapat juara lah ranking 1 ranking 2. Bahkan di Alia saya selalu ranking 1. Nah di Alia itu kita aktif, saya orang aktif dulu pramuka, proses segala macam, dakwah dan sebagainya. Karena modal saya itu ngajar tadi di dunia. Dari kamu kan dunianya kelas 1 lanjutan, kelas 2 lanjutan. Jadi nggak ada kurikulumnya begitu. Misalkan kalau pikir ya dari bab 10, bab 10 sampai kelas 6 beres. Jadi sebenarnya level-level saya itu udah di dunia itu. Nah modal seperti itu. Nah ini ke Jakarta buku saya. Waktu itu ada orang keluar, saya juga bingung tentang latung 1 Oktober tahun 96. Ini saya ngajar di MI. Ngajar di MI waktu itu kan bukan kelas selain umum ya itu bisa lah. Karena ada bahasa Arab dan macam. Nah tahun kedua tahun 98 ada beasiswa tuh di 2. Bersyukur sekali saya dapat beasiswa yang bersama dengan teman di UIN diploma 2 kan. Nah, waktu itu saya udah nikah juga. Saya usia 22 dan nikah. Sambil makan sudah istri 2. Ya dia mau lihat saya sama guru, ini guru TK, guru ini yuk berdua nikah, mau udah nikah, alhamdulillah tuh. Saya sambil ngontrak, sambil anak. Ya, ini sebelum kesini saya bersyukur sekali di sini, karena saya ngontrak. Nah jadi D2 selesai, saya lanjut lagi S1. Waktu itu saya ngambil di Universitas Muhammadiyah Jakarta dia sendiri. Ya sambil juga sebenarnya yang dipelahin istri, bukan maksudnya gini, karena istri memberikan kesempatan ke saya, supportnya itu. Ya alhamdulillah saya beres 2MG, 2 jurusan tarbiyah. S1 dulu S11 tuh, saya punya pengalaman di MI, kemudian buka di sini. Ini cukup ketat sekali loh. 2000 itu yang lama tuh banyak sekali. Di sini wah cukup ketat dari naik upah segala macam. Ya alhamdulillah saya diterima di sini jadi guru kelas karena saya juga punya pengalaman di MI. Jadi guru kelas saya jadi ngajar agama Islam. Nah kemudian dari semenjak 2004 itu saya udah menjadi mahasiswa. Kemudian saya mendampingi kepala sekolah jadi akademisi ulama dari almarhum itu ada kemudian yang kepala sekolah pertama almarhum dan kepala sekolah juga almarhum karena kanker. Nah dan saya pernah jadi kepala sekolah juga di sini. Dia yang menjadi sekolah gitu. Akhirnya itu udah hanya yang jadi direktur sekarang jadi kepala sekolah kemudian Pak saya ini saya. Karena memang saya tahu sudah di sini dari awal atau formatornya gitu kan. Ya formator seperti ini. Akhirnya saya juga waktu itu kuliah iseng-iseng. Tapi kita UHAMKA ya tes lulus tuh. Sama di register akan saya jurusan. Administrasi pendidikan. Maksudnya saya ngambil waktu 3 hari. Saya minta izin dulu. Biaya sendiri terus kalau sekarang ada beasiswa dan biasa. Baru saya sendiri. Saya 2008 ya. Saya 2 tahun pas 2010 hanya 5 orang yang lulus pas 2 tahun. Itu di UHAMKA. Dulu mau kan saya. Pertama di Sakti ya namanya. Dan PG-nya di Oh di daerah sini PGRI ya dulu ya. SPPGRI. Memang di UHAMKA itu agak susah. Susahnya UHAMKA teman saya sampai sekarang. Malah ada yang selesai banyak ambil di unit saya juga. Saya bersyukur waktu itu ya alhamdulillah. Itu 2017 Pak. Nah kebetulan saya 2010 itu kan saya di sekolah itu prasekolah tuh. Nah sertifikasi ke depan kan tidak. Jadi prasekolah ini saya udah dah. Kebetulan saya ngatur, saya akhirnya bukan prasekolah yang kerja. Nah, malah sertifikasi saya keluar di dinas. Nah, sertifikasi dong. Iya udah 2011. Sertifikasi di dinas. Nah waktu itu. Akhirnya saya pakai S2. Oh pakai S2-nya. Iya, bedanya. Akhirnya saya dari situ statusnya ke kelas kan gitu. Nah di sini saya tuh nggak mau jadi guru. Memang statusnya 12. Tapi kan di sini kan pengelola itu kayak saya 12 gitu. Karena PJP yang kayak Wahyu, Pak Bambang gitu kan dia kesiswaan orang gitu. Jadi saya tuh ngajar di kelas pertama itu secara full itu nggak secara full. Jadi saya ngambil akhirnya sampai itu karena tapi semua kelas itu.
karena saya bagian kultur. Nah, dari situ sampai sekarang ya gitu, saya terserah, saya orangnya nggak ini sih, dipakai ya silakan orangnya nggak mau. Tapi alhamdulillah sampai 19 tahun termasuk di laptop di sekolah. Ini laptop ini adalah yang Kayak kedua. rewardnya ya? Ya, reward. Yang pertama itu reward. Dari sekolah saya dapat laptop 10 tahun mengajar di sini. Ini kalau nggak salah 15 tahun. 15 tahun mengajar ada laptop jadul yang biasa. Ini penghargaan sebagai guru Pengabdian guru. ngambil guru apa Ya, ya? ya, baik. Ya orang kan banyak. Oh bapak SPDI ya? SPDI itu sarjana pendidikan Islam saya. Iya. Kenapa ke MPDI? Waktu itu kan saya nggak ini karena saya guru kelasnya itu dari umum karena saya nggak begitu sih. Yang penting bagi saya itu ada kesempatan itu lah bukan ini. Nah itu tentang perkuliahan saya. Ya, Oke, kalau mulai dari diri bapak sebagai guru bergerak, saya terus terang aja. Jadi bergerak bagi saya itu pengalaman bu, tambah ilmu gitu. Guru itu nggak boleh stagnan gitu. Bagi saya sebagai guru penggerak yang memotivasi saya, begitu kemarin ya saya senang aja ikut mencoba. Saya juga tahu bisa lulus juga. Gitu. Nah, jadi saya melihat ya apalagi saya mungkin karena di sini adalah orang promotor bagi saya mungkin terlibat cerita ya. Karena saya itu bagian akademik. Kalau akademik diam, saya diam terus terang aja. Jadi kita bagi tugas sama Pak Tim. Kalau Pak Tim biasanya dengan yayasan, karena kan saya banyak uang tuh. Yang paling banyak uang tuh saya. Makanya kalau lebih banyak mengenal mereka di Cengkareng, di sana tuh banyak saya dulu. Karena saya banyak keluar. Jadi juga sih bagi-bagi tugas saya. Saya lebih banyak ke guru-guru, ini tugas guru-guru dan guru-guru. Biasanya kalau pagi-pagi briefing, kita cek guru, cek apa yang bisa dikerjakan dan sebagainya. Ya kalau saya diam nggak bisa gerak, udah. Apalagi mungkin bagi saya harus update terus karena saya yang harus tahu lebih duluan dan itu harus bisa sampaikan ke guru-guru gitu kan. Masalah ini, di update pengetahuan bagi saya itu ya itu hal yang sebenarnya menyenangkan saja lah. Walaupun sebetulnya tantangan keluarga lain ya untuk ini akhir lagi. Ya terus terang kayak kawan, jam segini kerja gini. Ya udahlah 6 bulan keluar negara. Keluarga kan apa sih moyo-moyo amat kan. Tapi bagi saya ini adalah hal suatu pembuktian diri. Belum tentu apalagi dengan guru penggerak kayak kemarin gitu. Banyak begitu kan. Berarti kan ini sesuatu hal yang membanggakan. Apalagi di sini yang gitu kan, lain ngurus kecamatan Cengkareng banyak, dengan mencoba ternyata tidak bisa masuk. banyak yang daftar kondisinya juga oke gitu ya, tapi kita yang memang udah pak nggak usah lah saya lulus juga, tapi dia bisa masuk. Bisa masuk. Karena memang dia bagus gitu. Orang yang kondisinya kan juga tahu kan apa namanya, ya baik kompetensinya bagus ya. Dan kalau kedepannya pasti setelah melalui seleksi yang sangat ketat. Ya memang benar. Saya juga kemarin, kalau saya kemarin lagi pembelajaran di situ itu ada pelatih. Ya makanya saya ngeliat Pelatih itu itu sampai malam. Kalau kemarin saya kalau kegiatan di rumah itu saya di ruang saya. Di rumah. Saya tanggung kalau 3:30 itu kan Ruang kerja di kerja di sini. Di ruang kerja saya di komputer. Oh, Di situ berarti jadi masih di sekolah. sekolah lah. Pakai baju putih. Iya baju putih ini saya masih sekolah. Main nggak pulang kayak gini. Orang saya lihat pakai kaos Waktu apa? tadi malam. Tadi malam? Enggak. Kayaknya tadi sore. Tadi sore. Pakai inilah. Oh ini ya? Oh iya sih. Karena Gue nggak kaos karena gini. Iya, kalau kaos saya hari lihatnya, warna abu-abu. itu seragamnya itu Bu. Oh hari Itu Kamis. seragam relawan itu abu putih. Abu putih yang di depan saya ngeliat tadi. Sampai sepatu juga putih. Dan itu relawan. Oh itu relawan. Kalau kita relawan itu pakai baju itu suci. Kalau relawan tuh maksudnya relawan kan biasanya kan no salary gitu kan. Itu jadi ada salary-nya. Namanya juga ada apa. Tapi kan di sini semua. Itu kan ke sosial. Oh ini namanya pengabdian. Ya, yang masalah. Jadi saya tuh di sini tuh ada video itu setiap 1 semester sekali ada supervisi administrasi, ada penanganan supervisi juga dengan relawan. Itu ada tunjangan prestasi. Itu tunjangan prestasi itu dia setiap 9 tahun turun bisa naik. Jadi ada apa ya? Juga itu ada uangnya kita Lumayan lah. itu udah Kalau kayak kita pegawai negeri itu golongan. ya, Golongan. jadi
sebenarnya hari ini tuh seragamnya itu kaos sama celana. Iya, kaos abu-abu kan sama putih. Bukan. Oh, bukan. Sekarang tuh kaos dengan guru Oh iya, yang kayak pakai. tadi pagi. Ya, di sini tuh Depan. seragam ketat. Kecuali saya kalau saya ada rapat ada ini ya kayak di hari ini ada yang kesini. Iya, iyalah, kan kamu di foto. Iya. Kan? Kan nggak enak saya Branding. kalau pakai kaos kan nggak itu. Tapi kemarin Bu Istiqomah begitu dia. Pas dia memang lagi ngajar olahraga. Dia pakai baju itu kan pakai baju pramuka Bu Isti gitu kan pas hari Rabu saya ini. Bu, maaf saya lagi ngajar. Oh ya udah deh, enggak apa-apa deh. Saya pakai baju. Kalau saya itu kalau misalkan investigasi saya keluar. Mestinya sih diberikan dispensasi dari sekolah bilang gitu loh. Kan Kalau di sini kita guru kalau memang itu nggak usah ngajar dulu kalau udah pengen tahu mau di supervisi gitu istilahnya kayak begitu. Nah Pak Fahru mulai dari dirinya sudah belajar anak ini, mulai dari diri yang tadi udah Pak Fahru jelaskan, diri dari Bapak mengajar ngaji, aktivitas goes sekarang badminton, olahraga segala apa di situ kegiatan tapi Bapak. berarti masih belum kurus. Udah nggak apa-apa, berarti bahagia kan, Kalau saya penting sehat. sistem saya itu lakukan dan kerjakan sebisa mungkin. Iya, penting itu kan. Kayak saya cuma ngomong gitu. Silaturahmi itu yang penting. Iya kan, dibanding kita diem aja gak ngapa-ngapain buat masyarakat. Nah, kalau mulai dari diri di dalam kelas Bapak nih, ada perubahan nggak misalnya pembelajaran Bapak? Oh iya, istilahnya bukan introspeksi ya, apa namanya ya? Kegiatan yang Refleksi. refleksi. Nah, mulai dari diri Bapak, kegiatan mulai dari diri Bapak apa? Saya setuju. Mode satu-satu. Terus aja saya kurang disangka mereka tuh ternyata mukanya sangat. Iya, saya awal-awal Tapi begitu. sebenarnya mereka sangat mereka. Di lokal waktu itu saya begitu Pak. Dan saya itu orangnya tegas, sangat tegas. Termasuk guru-guru saya terus terang aja. Mereka udah mengenal saya. Mungkin kata Bu Intan, kalau saya begitu info gini mereka gini. Dan saya sistemnya deadline, sebenarnya deadline diri gitu kan. Mereka kan guru di sini masih sistem deadline. Iya. Mukul gini kadang-kadang ngeyel. Kalau nggak di deadline kadang suka ngeyel aja gini. Padahal saya juga tahu lah. Kalau di deadline jam segini, tanggal segini biasanya moroma ada, tapi nggak satu dua. Nah, kita juga melihat guru-guru seperti itu. Nah, tapi terus terang saya berubah. Saya pertama kali ngajar terus terang aja seorang galak Bu. Zaman dulu ya. Saya terus terang aja dulu kalau di zaman ngajar di dia di tahun 93, 94 tuh yang begini ya trek gitu. Tapi kan anak-anak ini ya waktu itu tuh belum ini lah. Belum boleh, Nah, belum ada aturannya. Nah, dan saya memang secara keguruan saya belum punya. Ya ilmu keguruan segala macam itu nggak ada inilah. Nah, gitu. Kemudian saya begitu ke Jakarta tuh, begitu ngajar di MI juga masih begitu. Nah, di sini bisa lah. Nah, ketika di sini, ya di sini udah kan beberapa metode yang harus kita coba. Pertama ketika ngajar kita banyak ceramah dan sebagainya gitu. Akhirnya kan capek sendiri. Saya terus terang aja di kelas 6 karena udah ada ciri dan sebagainya. Saya mungkin ketika awal saja. Ketika pembelajaran awal saya ketika mengajar pada anak ini materi-materi